Pernahkah Anda menyadari bahwa ketika Anda mulai mengambil keputusan untuk berubah, ketika Anda mulai melangkah maju meninggalkan zona nyaman, suasana di sekitar Anda tiba-tiba berubah menjadi sangat bising? Tiba-tiba saja, telinga Anda mendengar bisikan-bisikan yang tidak nyaman. Tiba-tiba saja, ada mata-mata yang mengawasi, menilai, dan menghakimi setiap gerak-gerik Anda. Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang salah dengan diri saya? Mengapa mereka begitu usil dengan hidup saya? Dengarkan ini baik-baik. Jangan pernah berkecil hati. Dunia tidak sedang membenci Anda, dan Anda tidak sedang melakukan kesalahan. Suasana menjadi bising bukan karena Anda gagal, melainkan karena Anda sedang mendaki. Ini adalah sebuah hukum alam yang absolut, sebuah kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Bahwa semakin tinggi sebuah pohon tumbuh menjulang ke langit, maka akan semakin kencang pula angin yang datang menerpanya. Pohon yang pendek dan kerdil akan selalu aman dari amukan angin, karena mereka terlindung di bawah. Namun, pohon yang memilih untuk tumbuh besar dan tinggi harus siap menghadapi hantaman badai dari segala arah. Begitu pula dengan kehidupan Anda saat ini. Ketika posisi Anda semakin tinggi, ketika kapasitas Anda semakin besar, dan ketika pencapaian Anda mulai terlihat nyata, maka secara otomatis akan semakin banyak orang yang membicarakan Anda. Kebisingan di sekitar Anda adalah harga yang harus dibayar dari sebuah pertumbuhan. Selamat datang di fase di mana Anda tidak lagi menjadi penonton, melainkan pusat perhatian. Jangan pernah heran dan jangan pernah terkejut jika hari ini nama Anda begitu sering terdengar di bibir orang-orang yang bahkan tidak benar-benar mengenal siapa Anda. Jangan merasa heran jika cerita tentang hidup Anda mendadak dimodifikasi, dilebih-lebihkan, atau bahkan diputarbalikkan oleh mereka yang hanya melihat Anda dari kejauhan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa harus Anda yang menjadi sasaran? Jawabannya sangat sederhana, namun sangat mendalam. Karena orang tidak akan pernah membuang waktu dan energi mereka untuk melempar batu pada pohon yang tidak berbuah. Perhatikanlah sekeliling Anda. Pernahkah Anda melihat seseorang dengan sengaja melempari pohon yang kering, mati, dan tidak menghasilkan apa-apa? Tidak pernah. Orang-orang hanya akan membawa batu, berkumpul, dan membidik pohon yang penuh dengan buah-buah yang matang dan manis. Begitu pula dengan diri Anda saat ini. Kritik, gunjingan, dan tatapan sinis itu adalah batu-batu yang dilemparkan kepada Anda. Mereka melakukan itu bukan karena Anda buruk, melainkan karena Anda memiliki sesuatu yang berharga di dalam diri Anda. Anda memiliki potensi, Anda memiliki pencapaian, dan Anda memiliki masa depan yang menyala terang. Mereka melihat kilau itu, dan entah mengapa, kilau itu mengganggu kenyamanan mereka yang memilih untuk tetap tinggal di dalam kegelapan. Ingatlah prinsip ini baik-baik. Mereka yang berada di bawah tidak akan pernah menghabiskan waktu mereka untuk membicarakan sesama mereka yang juga berada di bawah. Orang-orang yang gagal tidak akan tertarik mendiskusikan orang gagal lainnya. Mereka yang stagnan tidak akan peduli pada mereka yang juga diam di tempat. Mengapa? Karena tidak ada yang menarik di sana, tidak ada yang menantang. Namun, ketika mereka mulai mendongakkan kepala, ketika mereka mulai melihat ke atas, ke arah puncak tempat Anda berdiri, ke arah jalur pendakian yang sedang Anda taklukkan dengan penuh peluh, disitulah mereka mulai berbicara. Mereka membicarakan Anda karena Anda telah melompat keluar dari zona rata-rata. Anda telah memisahkan diri dari kerumunan orang-orang yang menyerah pada keadaan. Jadi ketika angin kencang berupa omongan negatif itu datang menghantam, tegakkan kepala Anda. Kuatkan pijakan kaki Anda. Sadarilah dengan penuh rasa syukur dan bangga bahwa angin sekencang itu tidak akan pernah berembus di lantai bawah. Angin sekencang itu hanya bertiup di tempat-tempat yang tinggi. Dan fakta bahwa Anda sedang merasakan hantamannya hari ini adalah bukti nyata yang tidak terbantahkan bahwa Anda sudah berada di atas mereka.
Ketika omongan orang lain tentang diri Anda terasa semakin keras, ketika gosip di belakang Anda terasa semakin tajam, dan ketika cibiran itu mulai datang dari arah yang tidak terduga. Tolong, jangan pernah biarkan hati Anda mengecil. Jangan biarkan langkah kaki Anda melambat. Dan jangan pernah biarkan air mata Anda menetes karena merasa tidak berdaya. Dengarkan ini dengan seluruh kesadaran Anda. Suara bising di sekitar Anda saat ini sebenarnya adalah sebuah konfirmasi gratis dari alam semesta. Itu adalah pengumuman tidak resmi bahwa Anda sudah tidak lagi berada di tempat yang sama dengan mereka. Itu adalah tanda pemisah yang jelas. Sebuah garis demarkasi yang membuktikan bahwa level Anda telah naik. Banyak orang keliru dalam menerjemahkan kebisingan. Mereka mengira ketika orang-orang mulai mengkritik dan membicarakan keburukannya, itu berarti mereka telah gagal. Itu salah besar. Justru sebaliknya. Di dalam hukum kehidupan, tidak ada seorang pun yang akan bersusah payah membicarakan seseorang yang tidak berpengaruh. Tidak ada yang akan membuang waktu untuk membahas langkah kaki orang yang tidak menghasilkan apa-apa. Suara bising itu bukan tanda bahwa Anda runtuh. Itu adalah bukti otentik, sebuah sertifikat nyata bahwa Anda sedang memimpin di depan. Anda adalah trendsetter di lingkungan Anda, dan mereka hanyalah penonton yang reaktif. Mengapa mereka begitu sibuk membahas apa yang Anda pakai, apa yang Anda kerjakan, bagaimana cara Anda berbicara, atau apa keputusan hidup yang Anda ambil? Jawabannya karena hidup Anda jauh lebih menarik untuk dibahas daripada hidup mereka sendiri. Hidup Anda memiliki dinamika, memiliki pencapaian, dan memiliki keberanian yang membuat mereka tidak bisa memalingkan wajah. Coba bayangkan sebuah perlombaan lari. Siapa yang akan terus disorot oleh kamera? Siapa yang namanya akan terus diteriakan oleh komentator dan penonton di tribun? Tentu saja sang pemimpin balapan, orang yang berlari di posisi paling depan, orang yang sedang mendekati garis finish. Tidak ada yang peduli pada pelari nomor buncit yang sudah tertinggal jauh di belakang. Jadi, ketika Anda menyadari bahwa Anda sedang menjadi bahan pembicaraan yang hangat, itu artinya Anda sedang memegang kendali permainan. Anda sedang memimpin jalannya perlombaan di lingkaran sosial Anda. Ubah cara pandang Anda mulai detik ini. Jangan lagi melihat gunjingan sebagai racun yang merusak mental Anda. Ubah itu menjadi indikator kesuksesan. Anggap saja setiap kalimat negatif, setiap tatapan meremehkan, dan setiap tawa sinis di belakang Anda sebagai tepuk tangan yang menyamar. Mereka sedang merayakan keberhasilan Anda dengan cara yang aneh. Mereka sedang mengakui keunggulan Anda lewat rasa frustrasi mereka yang tidak bisa menyamai pencapaian Anda. Jadi, biarkan saja mereka bising. Biarkan mereka kehabisan energi untuk menganalisis hidup Anda. Sementara mereka sibuk berbicara dan menjadi pengamat, Anda teruslah berjalan, teruslah mengeksekusi mimpi-mimpi Anda, dan teruslah mengumpulkan kemenangan-kemenangan baru. Biarkan suara bising itu menjadi musik latar yang mengiringi langkah gagah Anda menuju puncak yang lebih tinggi. Sebab pada akhirnya, sejarah hanya akan mencatat nama sang pemenang yang berdiri di podium, bukan para pengkritik yang bersuara lantang dari barisan penonton. Pernahkah Anda duduk diam sejenak dan benar-benar merenungkan mengapa mereka begitu terobsesi dengan hidup Anda? Mengapa waktu mereka yang berharga rela dihabiskan hanya untuk menguliti setiap detail keputusan yang Anda ambil? Mari kita buka tabirnya. Mari kita lihat kebenaran yang sesungguhnya. Seringkali, apa yang mereka sebut sebagai kritik yang objektif, apa yang mereka sebut sebagai penilaian, sebenarnya tidak lebih dari rasa iri dan dengki yang dibungkus dengan sangat rapi. Mereka membicarakan Anda, mereka menyerang Anda, karena jauh di dalam lubuk hati mereka, mereka tahu mereka tidak akan pernah mampu melakukan apa yang telah dan sedang Anda lakukan saat ini. Mereka melihat keberanian Anda, dan mereka merasa terancam. Mereka melihat bagaimana Anda berani mengambil risiko, bagaimana Anda bangkit setelah jatuh,
dan bagaimana Anda menolak untuk menyerah pada keadaan. Semua sifat itu adalah hal-hal yang tidak mereka miliki. Akibatnya, ketidakberdayaan mereka berubah menjadi rasa frustrasi. Dan cara paling mudah bagi orang yang frustrasi untuk merasa nyaman dengan dirinya sendiri adalah dengan mencoba menarik orang yang di atas agar turun ke level mereka. Mereka ingin menjatuhkan Anda dengan kata-kata karena mereka tahu mereka tidak bisa mengejar Anda dengan prestasi. Sadarilah, Anda telah menjadi cermin yang sangat menyakitkan bagi mereka. Ketika mereka melihat Anda tumbuh, mereka dipaksa untuk melihat kegagalan mereka sendiri. Ketika mereka melihat Anda sukses, cermin itu memperlihatkan dengan sangat jelas kemalasan dan ketakutan mereka yang selama ini mereka sembunyikan di balik alasan demi alasan. Anda adalah pengingat hidup atas apa yang seharusnya bisa mereka capai, namun gagal mereka perjuangkan. Jadi pahamilah psikologi ini. Jangan marahi mereka, jangan benci mereka, dan yang terpenting, jangan biarkan diri Anda terpengaruh oleh mereka. Kasihanilah mereka. Karena esensinya, orang yang sibuk membicarakan hidup orang lain adalah orang yang sedang mengakui secara tidak langsung bahwa hidup mereka sendiri sangat membosankan. Hidup mereka tidak memiliki tujuan yang besar, tidak memiliki gairah, dan tidak memiliki cerita yang layak untuk dibanggakan. Mereka menjadikan Anda sebagai tokoh utama dalam narasi mereka, karena mereka bahkan tidak bisa menjadi tokoh utama di dalam hidup mereka sendiri. Ketika Anda memahami hal ini, setiap cibiran tidak akan lagi terasa seperti tusukan, melainkan seperti pengakuan sukarela atas keunggulan Anda. Anda mengendalikan ruang pikiran mereka, tanpa Anda perlu membayar sepeser pun. Tetaplah melangkah, karena singa tidak akan pernah menoleh ke belakang hanya karena mendengar suara beberapa ekor domba yang berisik. Di dunia yang semakin bising ini, menjadi kuat saja tidak akan pernah cukup. Anda harus menjadi pribadi yang cerdas. Anda harus melatih diri Anda untuk memiliki sebuah perisai tidak kasat mata, sebuah sistem penyaringan yang sangat ketat di dalam pikiran Anda. Kita sebut ini filter mental. Pahamilah satu realitas yang tidak bisa Anda ubah. Anda tidak akan pernah bisa mengendalikan atau menutup mulut semua orang di dunia ini. Anda tidak bisa mengontrol apa yang ingin mereka ketik di media sosial, dan Anda tidak bisa melarang apa yang ingin mereka bisikkan di belakang Anda. Itu adalah hak mereka, dan itu berada di luar kendali Anda. Namun, Anda memiliki kekuasaan penuh, sebuah kendali mutlak sebesar 100% untuk menentukan apa yang boleh masuk ke dalam telinga dan pikiran Anda. Anda adalah penjaga gerbang dari kedamaian jiwa Anda sendiri. Mulai hari ini, jadilah seorang penambang emas yang ulung di dalam kehidupan sosial. Ketika sebuah kalimat, kritik, atau komentar datang menghampiri Anda, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Jangan biarkan hati Anda langsung terluka, dan jangan biarkan ego Anda langsung membakar amarah. Ambil napas dalam-dalam, lalu saring ucapan tersebut dengan logika yang dingin. Tanyakan pada diri Anda, apakah ucapan ini mengandung kebenaran? Apakah ini kritik yang objektif yang bisa membuat karya saya lebih baik, usaha saya lebih maju, atau karakter saya lebih matang? Jika jawabannya adalah ya, maka ambil itu. Itulah emas murni yang menyamar di dalam bungkus yang kasar. Letakkan di dalam hati Anda, pelajari, dan jadikan itu sebagai bahan bakar untuk memperbaiki diri. Tidak peduli seberapa menyakitkan cara mereka menyampaikannya, jika itu adalah kebenaran yang membangun, jadikan itu pelajaran berharga. Namun, jika setelah Anda saring, Anda menyadari bahwa ucapan itu tidak memiliki dasar yang jelas, jika itu hanyalah sebuah fitnah, gunjingan kosong, ejekan yang lahir dari rasa iri, atau kalimat beracun yang sengaja dilemparkan untuk meruntuhkan rasa percaya diri Anda, maka perlakukan itu sebagaimana mestinya. Buang sebagai sampah. Mengapa Anda harus mengotori rumah pikiran Anda yang indah dengan sampah-sampah mental milik orang lain? Mengapa Anda harus merusak suasana hati Anda hari ini hanya karena opini murahan dari orang-orang yang bahkan tidak ikut membiayai masa depan Anda?
Jangan biarkan kata-kata beracun itu mengendap di kepala Anda hingga menjadi beban. Buang segera. Tekan tombol delete di dalam mental Anda. Biarkan mereka kehabisan napas memproduksi sampah, sementara Anda tetap bersih, tetap tenang, dan tetap fokus mengumpulkan emas-emas keberhasilan dalam perjalanan Anda. Apa yang akan terjadi jika seorang pendaki gunung yang handal berhenti melangkah setiap kali ia mendengar suara ranting patah, atau setiap kali ada angin yang bersiul di telinganya? Apa yang terjadi jika ia terus-menerus menoleh ke belakang hanya untuk mendebat setiap bayangan yang melintas? Jawabannya sudah pasti. Ia akan kedinginan, kehabisan energi, terjebak di tengah jalan, dan tidak akan pernah bisa melihat indahnya pemandangan dari puncak tertinggi. Begitu juga dengan perjalanan hidup Anda saat ini. Jangan pernah membuang energi Anda yang sangat berharga hanya untuk mengklarifikasi setiap gosip, mendebat setiap opini miring, atau menyusun rencana untuk membalas dendam kepada mereka yang telah menjatuhkan Anda. Waktu Anda terlalu mewah untuk ditukarkan dengan hal-hal remeh seperti itu. Ingatlah sebuah kalimat bijak. Singa tidak akan pernah berpaling dan menoleh ke belakang, hanya karena mendengar suara gonggongan beberapa ekor anjing di sepanjang jalurnya. Singa tahu kemana ia berjalan dan ia tahu siapa dirinya. Setiap kali Anda tergoda untuk membalas ucapan negatif mereka, sadarilah bahwa saat itu juga Anda sedang masuk ke dalam jebakan permainan mereka. Mereka ingin Anda berhenti. Mereka ingin Anda menoleh. Mereka ingin Anda fokus pada mereka, bukan pada impian Anda. Jadi, taktik terbaik untuk memenangkan pertempuran mental ini adalah dengan mengabaikan mereka secara total. Tutup buku tentang mereka dan buka lembaran baru untuk strategi masa depan Anda. Lalu, bagaimana cara membalas rasa sakit hati dan ketidakadilan yang Anda terima? Balas dendam terbaik. Balas dendam yang paling elegan dan paling mematikan bagi para pembenci Anda adalah prestasi yang semakin gila. Sukseslah sampai mereka tidak bisa lagi mengabaikan Anda. Tumbuhlah menjadi begitu besar dan tinggi hingga mereka harus mendongak begitu dalam hanya untuk melihat ujung kepala Anda. Biarkan karya-karya Anda yang berbicara dengan sangat keras. Biarkan hasil nyata Anda yang menampar keraguan mereka, dan biarkan kebahagiaan hidup Anda yang menjadi jawaban mutlak atas semua fitnah mereka. Tugas Anda hari ini bukan untuk menjinakkan badai, bukan pula untuk membungkam mulut-mulut yang bising. Tugas Anda adalah terus melangkah, menapaki jalur pendakian Anda dengan konsisten, hari demi hari, langkah demi langkah. Tetapkan pandangan Anda hanya pada satu titik, puncak tujuan Anda. Biarkan mereka yang sibuk berteriak di bawah sana kehabisan suara dan energi, sementara Anda terus melesat naik menembus awan kejayaan. Ada satu kebenaran sunyi yang jarang dikatakan orang tentang kesuksesan. Menjadi tinggi seringkali berarti menjadi sepi. Ketika Anda memilih untuk mendaki lebih tinggi, untuk berpikir lebih besar, dan hidup dengan standar yang lebih disiplin, Anda harus siap menerima kenyataan bahwa lingkaran sosial Anda akan mulai menyusut. Di dalam perjalanan naik ini, Anda mungkin akan kehilangan beberapa teman lama. Anda mungkin akan mulai merasa asing di dalam obrolan-obrolan yang dulunya terasa menyenangkan. Anda akan mulai melihat dengan sangat jelas dan tanpa filter siapa orang-orang yang benar-benar tulus mendukung pertumbuhan Anda, dan siapa mereka yang sebenarnya hanya ingin menumpang kenyamanan dari kesuksesan Anda. Namun, tolong jangan biarkan rasa sepi ini membuat Anda takut dan memilih untuk turun kembali ke bawah. Jangan biarkan kerinduan akan penerimaan kelompok membuat Anda mengorbankan potensi besar Anda. Kesepian di ketinggian bukanlah sebuah kutukan. Itu adalah sebuah seleksi alamiah dari kehidupan. Itu adalah cara semesta menyaring siapa saja yang layak berada di fase masa depan Anda. Perhatikanlah bagaimana alam ini bekerja.
Bebek, ayam, dan burung-burung kecil selalu berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka bergerak dalam kelompok yang bising, saling berebut remah-remah di tanah, dan hidup dalam keterbatasan pandangan di lantai bawah. Mereka merasa aman dalam kerumunan, meskipun mereka tidak pernah pergi kemana-mana. Namun lihatlah seekor elang. Elang tidak pernah terbang dalam sebuah kawanan yang gaduh. Elang terbang sendirian. Ia membelah langit yang tinggi, menantang badai dengan sayapnya yang perkasa, dan menatap dunia dari sudut pandang yang tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh makhluk-makhluk di bawah sana. Elang berada di ketinggian bukan karena ia antisosial, melainkan karena level terbangnya memang berbeda. Kelasnya berbeda. Maka dari itu, pahamilah posisi Anda saat ini. Jika hari ini Anda merasa sedikit sepi, jika Anda merasa tidak lagi dipahami oleh banyak orang, tersenyumlah. Itu adalah tanda bahwa Anda sedang berada di jalur elang, bukan jalur bebek. Anda sedang dibentuk untuk menjadi pemimpin, bukan pengikut yang penakut. Anda sedang dipisahkan dari kerumunan orang-orang yang memilih rata-rata untuk ditempatkan di antara mereka yang terpilih. Terima rasa sepi itu sebagai bagian dari harga sebuah mahkota keberhasilan. Nikmati kesunyian di puncak, karena dari sanalah Anda bisa melihat dunia dengan cara yang paling indah. Maka mulai hari ini, mulai detik ini juga, ubahlah seluruh respons instinktif di dalam diri Anda. Ketika Anda berjalan dan kembali mendengar desas-desus yang tidak sedap tentang diri Anda, jangan lagi meresponsnya dengan amarah. Jangan lagi membalasnya dengan kerutan di dahi atau kepalan tangan yang dipenuhi dendam. Sebaliknya, tarik napas Anda dalam-dalam. Hembuskan dengan perlahan, dan biarkan sebuah senyuman tipis yang penuh kemenangan terukir di wajah Anda. Tatap lurus ke depan, tembus jauh melampaui kepala-kepala mereka yang sibuk menghakimi Anda. Di dalam keheningan hati Anda yang paling dalam, katakanlah sebuah kalimat yang berwibawa ini. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu berharga Anda untuk memperhatikan saya. Tapi mohon maaf, waktu saya terlalu mahal untuk berhenti di sini. Saya harus naik lebih tinggi lagi. Sadarilah bahwa setiap detik yang Anda miliki adalah aset terbaik untuk membangun hari esok. Masa depan Anda terlalu megah untuk dikorbankan demi melayani masa lalu orang lain. Ruang pikiran Anda terlalu suci untuk dikotori oleh narasi-narasi usang yang sengaja diciptakan oleh mereka yang tidak menginginkan Anda berkembang. Biarkan lembar-lembar cerita lama itu tertinggal di belakang, terkubur bersama dengan segala kebisingan yang tidak berwujud. Kini, saatnya Anda mengarahkan seluruh energi, seluruh fokus, dan seluruh sisa napas Anda untuk menatap apa yang ada di depan. Lihatlah garis finish yang sudah menunggu Anda. Lihatlah mimpi-mimpi besar yang dulu pernah Anda catat di atas secari kertas. Mimpi-mimpi yang kini selangkah demi selangkah mulai mewujud menjadi kenyataan di depan mata Anda. Setiap kali mereka mencoba menarik Anda mundur dengan kata-kata beracun, jadikan itu sebagai daya dorong ekstra. Ibarat sebuah anak panah, Anda tidak akan pernah bisa melesat maju dengan cepat dan jauh menembus sasaran jika Anda tidak ditarik ke belakang terlebih dahulu melalui ujian-ujian mental seperti ini. Mereka mengira mereka sedang menahan Anda, padahal mereka sebenarnya sedang membantu melentingkan Anda menuju kesuksesan yang jauh lebih dahsyat. Jangan menoleh lagi. Jangan pedulikan bayangan yang berbisik di kegelapan. Tataplah cahaya matahari terbit di depan Anda. Masa depan Anda menanti dengan tangan terbuka, siap menyambut pribadi baru Anda yang jauh lebih tangguh, jauh lebih bijaksana, dan jauh lebih bersinar daripada hari ini. Langkah Anda sudah terlalu jauh untuk berhenti, dan tujuan Anda sudah terlalu dekat untuk diabaikan. Pada akhirnya, hidup ini adalah tentang pilihan kelas. Apakah Anda ingin menjadi bagian dari mereka yang sibuk berbicara di pinggir lapangan, atau menjadi sang juara yang bertarung habis-habisan di dalam arena? Maka mulai detik ini,
Biarkan saja mereka tetap sibuk dengan dunianya. Biarkan mereka kehabisan waktu, kehabisan energi, dan kehabisan napas hanya untuk menganalisis, membicarakan, dan meratapi setiap langkah kaki Anda. Sementara mereka terjebak menjadi pengamat yang pasif, Anda harus tetap bergerak menjadi pelaku sejarah yang aktif. Biarkan mereka terus mengais-ngais masa lalu Anda dan mencari-cari celah kesalahan Anda, sementara Anda terus melesat maju, melipat gandakan karya, dan sibuk membangun fondasi masa depan yang tidak akan pernah bisa mereka runtuhkan. Jangan pernah menurunkan standar hidup Anda hanya agar orang-orang di sekitar Anda merasa nyaman. Jangan pernah meredupkan cahaya kesuksesan Anda hanya karena ada orang lain yang matanya silau melihat pencapaian Anda. Anda dilahirkan bukan untuk menjadi kerdil demi memuaskan ego orang-orang yang malas. Anda diciptakan untuk tumbuh tegak menjulang, melampaui batas keterbatasan, dan menginspirasi dunia dengan pembuktian nyata. Ingatlah prinsip abadi ini. Mereka berbicara di belakang Anda, karena posisi mereka memang berada di belakang Anda. Mereka menghakimi ketinggian Anda, karena mereka sendiri tidak pernah tahu bagaimana rasanya berjuang untuk bangkit dari bawah. Jadi, embuskan napas Anda dengan lega. Tegakkan bahu Anda. Angkat dagu Anda tinggi-tinggi. Sadarilah posisi Anda hari ini dengan penuh rasa bangga dan syukur. Anda memang semakin tinggi. Anda memang semakin berada di depan. Dan kebisingan di sekitar Anda saat ini hanyalah suara tepuk tangan dari alam semesta yang menegaskan bahwa Anda berada di jalur yang benar. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah menoleh. Perjalanan Anda untuk menaklukkan puncak-puncak baru yang lebih megah baru saja dimulai. Tatap masa depan Anda dan tetaplah mendaki.